Oke. Metode yang pertama adalah gray level co-occurrence matrix. Jadi gray level co-occurrence matrix ini bentuknya berupa histogram 2 dimensi dari intensitas citra. Jadi bentuknya adalah matriks, di mana matriks itu isinya ya itu adalah occurrence itu adalah kejadian munculnya nilai gray level I ya yang bersebelahan, nah, makanya disebut co-occurrence, itu artinya kejadian yang muncul bersama-sama, gray level, kejadian munculnya nilai gray level yang muncul bersama-sama antara gray level I dengan gray level J yang komposisinya dia punya jarak, ya, punya susunan I dan J ini punya susunan jaraknya D dan arahnya theta. Jadi misalkan titik ini dengan titik ini, gitu ya. Misalkan piksel ini X1 dengan piksel X2 ini punya jarak 2 piksel. Nah, seperti ini berarti 2 piksel. Kemudian dia arahnya apa? Arahnya dia membentuk sudut 2 ini dia mempunyai sudut 180 derajat atau bisa juga dikatakan sebagai 0 derajat, tergantung kita mengambilnya dari sisi X2 atau sisi X1. Jadi seperti ini. Jadi kemunculan nilai-nilai yang seperti inilah ya gray level I dan J ini yang kita hitung jumlahnya dan kita susun dalam sebuah bentuk matriks. Ya, seperti ini contohnya. Makanya di sini banyaknya kemunculan itu kan kita mengenal yang menghitung histogram itu adalah banyaknya kemunculan kan. Nah, biasanya histogram itu digunakan untuk menghitung banyaknya kemunculan intensitas sebuah piksel dalam citra ya, intensitas citranya. Tapi di sini untuk khusus GLCM ini dia bentuknya adalah matriks 2 dimensi. Kita lihat contohnya, misalkan ada sebuah gambar ukurannya 6x6 spasial ini inputnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kolomnya juga 6. Ya. Dengan resolusi keabuannya 8, berarti ringnya antara 0 sampai dengan 7. Ya, maka kalau kita bisa menentukan matriks co-occurrence dengan aturan, di sini ada aturan, jaraknya adalah 1 piksel tepat di kanan. Artinya I itu bersebelahan dengan J, itu tepat 1 piksel di kanan. Nah, berarti di sini sudah diatur juga dia sudutnya karena bersebelahan tepat di kanan, itu berarti sudutnya kan 180 atau 0 ya. Nah, bisa kita tuliskan di sini 01. Ini artinya posisi I misalkan, maka J-nya itu ada di kanannya 1 langkah, di kanannya 1 langkah. Ini. Ya. Nah, gimana caranya mendapatkannya? Di sini kita lihat matriks GLCM itu ukurannya itu adalah sebanyak ukuran nilai gray levelnya. Nilai gray levelnya. Ya. Di sini nilai gray levelnya 7, berarti ada 8 baris dan 8 kolom. Baris 1 sampai baris 8, kolom 1 sampai kolom 8, di mana baris ini mewakili nilai gray level 0, 1, 2, sampai dengan 7, demikian juga kolomnya juga mewakili nilai gray level 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 7. Nah, cara mengisi dari matriksnya, kita lihat di sini,
0 dengan 0, 0 dengan 0, ini ada 1. Di sini nilainya 1. Dari mana itu? Ini artinya dari gambar ini, sorry, ini nilainya di sini itu antara 1 sampai dengan 8. Harusnya 0 sampai dengan 7 ya. Ini 1 sampai dengan 8. Sesuai dengan banyaknya nilai Gray level terkecil di sini sampai dengan nilai Gray level terbesar. Jadi harusnya di sini L-nya itu 9 ya. Nah, jadi nilainya antara, kita lihat di sini barisnya ada 8, ini mewakili nilai Gray level sebenarnya. Jadi 1 sampai dengan 8, di sini juga 1 sampai dengan 8. Ya, nilai Gray level terkecil sampai dengan nilai Gray level terbesar. Oke ya, jadi ini satu-satu, saya kembali ke sini tadi. Nilai Gray level 1, nilai Gray level 1. Ini nilainya adalah 1. Nah, artinya kejadian pada citra grayscale ini di mana ada pixel 1 yang bersebelahan tepat di kanannya 1, itu hanya ada 1, yaitu ini. 1, 1. Seperti itu. Ya. Kemudian 1, 2. 1, 2. Ini artinya ada pixel yang bersebelahan di mana komponen sebelumnya 1 dan komponen G-nya 2. Itu ada 2. Mana? Ini 1, 2. Dan ini 1, 2. Nah, seperti itu. Tapi di sini tidak berlaku kebalikannya ya, tidak berlaku kebalikannya. Jadi 1, 2 itu berbeda dengan 2, 1. Kalau dilihat di sini 2, 1 ini kosong, nggak ada deret jejer pixel yang bersebelahan 2, kemudian di sebelahnya 1. 2 di sebelahnya 1, tidak ada. Ya, seperti itu. Jadi tidak berlaku, tidak simetri. Jadi matriksnya tidak simetri. Seperti itu. Oke. Jadi contoh lain, misalkan di sini. 1, 6 itu ada 1. Kita bisa lihat 1, 6 artinya ada pixel 1 yang di sebelahnya itu 6, itu hanya ada 1, yaitu ini. Nah, 17 ada 1, 75 ada 1. Ya, 75 ada 1 ya. Ya, seperti itu. Ya, 55 juga ada 1, 62 ada 2, 6. Ada 3, 62 ada 3. Ini 1, 2, 3. Nah, inilah yang disebut dengan matriks GLCM. Ya. Gray level co-occurrence matrix. Oke. Nah, matriks co-occurrence ini, perlu di normalize untuk keperluan agar nilainya juga tidak terlalu berbeda jauh. Misalkan untuk menyeimbangkannya, maka kita perlu kita rubah menjadi matriks probabilitas dengan cara membagi nilai dari GLCM ini tadi dengan jumlah nilai Gray level. Jumlah nilai Gray level yang ada dalam matriks. Ya, 30. Dari mana 30? Kita lihat. Ini 1, 2, ini ada 3, 4, 5,
Kita hitung di sini 5, kemudian di sini 2, di sini 1, di sini 2, di sini 2, 4, di sini 4, 5, lalu di sini ada 4, di sini ada 6, kita lihat jumlahnya. Ini 10, 20, ini ada yang kurang ya. Ini 4, ini 5, 4, 2, ini 2 ya. Nah, jadi ini 10 tambah 5 tambah 5 10 20 20 tambah, nah totalnya di sini adalah 30. Nah, jadi 30 itu adalah total semua nilai yang ada di Q, ya, jumlah semua pasangan yang ada di Q. Sehingga nilainya kita bagi dengan 30, ini adalah bentuk normalized co-occurrence matrixnya. Nah, di MATLAB itu ada fungsi yang bisa digunakan untuk mendapatkan nilai matriks GLCM ini. Jadi matriks GLCM dengan menggunakan perintah Greco matrix, ya, fungsinya namanya. Jadi Greco matrix, kemudian I ini adalah image-nya, lalu offset itu berarti susunannya, ya, susunan dari susunan dari pikselnya yang kita mau cari. 20 ini artinya kita mencari pasangan dengan tepat di kiri yang berjarak 2. Jadi misalkan di sini 1, di sini 1. Jadi hitungnya dari sini. Ini, ya, di sini dia ada di sebelah kirinya dengan posisi dia tepat 2 di sebelah kirinya. Ini kita menuliskannya seperti ini. Tapi kalau yang seperti tadi 0, 1, ini berarti dia ada di kanan, tepat 1 di kanan. Ya, kemudian kalau mau beda lagi, misalkan 02, ya berarti dia berjarak 2, tapi tepat di kanan. Jadi hitungnya seperti ini. Ini beda, ya. Bisa di sini dan bisa di sini. Nah, GLCM ini kelemahannya adalah terlalu banyak parameter. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berbagai macam bentuk tekselnya, itu kita harus mendefinisikan berbagai macam grecometrik, ya. Jadi misalkan kita mau mencari pola yang bagaimana, pola yang seperti ini, misalkan pola yang kebalikannya, atau pola yang berdiri misalkan, dan seterusnya, ini kita harus mendefinisikan satu persatu. Jadi terlalu banyak parameter dan komputasinya mahal. Dan di sini dikatakan dia tidak sesuai untuk tekstur yang kasar dan sensitif terhadap noise. Kita lihat dulu contohnya. Seperti apa sih bentuk dari Greco matrix? Nah, ini. Ya, jadi fungsinya adalah seperti ini. Ini nanti akan kita implementasikan Greco matrix ini untuk Greco matrixnya itu untuk mendapatkan fitur tekstur. Tapi nanti saja saya jelaskannya yang setelah saya menjelaskan semuanya, ya.